Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya rubad bat tajbu di jemarubat bihaqibati zakin la kusamad. Ya rubad tadat wal jahimi. Ya roniku kairotaya abin naimi. Ini syair bahasa Persia yang udah beberapa kali saya baca dalam konten sebelumnya. Itu kisahnya panjang, kisah itu kita nggak ceritain di sini, cuma saya mau membagi kisah yang disampaikan oleh kawan kita ini. Beliau ini punya tanah katanya kan, ini bagian dari keberkahan sholawat juga. Punya tanah itu warisan orang tuanya, mungkin tanahnya lega, ini kelihatannya tanahnya luas dan dijadiin kebun sawit. Cuma ya namanya juga orang dulu, dikasih pinjem sama orang yang dia kenal, mungkin kawannya, dan kawannya itu minjemin lagi, nyewain sama orang lain. Coba bayangin, udah dikasih pinjem disewain sama orang lain. Manusia begitulah, kita kasih air, kita kasih hati minta jantung, istilahnya kayak begitu. Memang ada dulu, makanya apa-apa itu harus pakai ditulis. Karena begitu, saya juga udah ngalamin berkali-kali, kesian ngeliat orang ini, ayo kita bantu, ujungnya saya yang sengsara ke depan. Memang begitu, udah berkali-kali ngalamin, bukan sekali, bukan dua kali, udah berkali-kali. Makanya harus ditulis kan, sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan, idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuhu. Apabila engkau berjanji hutang piutang ke urusan dengan bisnis, tulis. Harus ada tulisannya, ada hitam di atas putih. Kalau enggak nanti orang bisa berkhianat. Kalau sekarang bahkan dipelemin kalau bisa. Nah masalahnya ini orang dulu, bapaknya ini mungkin udah nggak ada, jadi kasih pinjam. Zaman dulu kan orang begitu, kalau jual beli tanah dia, karena misalnya saya dengan kawan saya, katakanlah yang paling akrab, sebutlah waktu saya masih kuliah akrab dengan Bu Adi. Dia bilang, Saleh, ini ane jual tanah, iya dari mana? Dari batas ini, pohon ini sampai batas sana, ane jual, katakanlah waktu zaman itu katakanlah 3 juta. Murah banget bang, ya zaman dulu. Masalahnya dulu saya pernah ditawarin rumah bagus sekali itu harganya. Tahun itu tahun berapa ya, udah lama sekali. Masih zaman konflik dulu, itu di Sabang, itu rumah bagus banget cuma 4 juta. Bahkan itu di Darussalam itu saya juga ditawarin rumah tahun itu, di berapa tahun kemudian ya, di atas itu cuma 40 juta, 45 juta harganya. Itu rumahnya bagus banget dan lega, ada halamannya. Ya zaman dulu, kalau zaman sekarang mana ada bisa segitu. Jadi ketika dijual ya udah kagak pakai tulis menulis, salaman aja, namanya juga kita kawan udah lama. Ya udah nih anak beli, nih duitnya, salaman. Udah jadi, kagak pakai ditulis lagi. Nah, keturunan kita setelahnya kan jadi masalah. Makanya Al-Qur'an mengajarkan tadayantum bidainin ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan, waktu buhu, bukan hanya utang piutang tentang masalah uang, semuanya tanah, emas, segala macam, tulis. Kecuali orang yang amanah. Orang yang aman, iya saya memang punya utang sama dia, ya nanti anak keturunannya. Makanya kalau saya berutang, saya ceritain dulu papa punya utang sama orang ini, walaupun udah tunai, tolong nanti kalau dia minta tolong bantu dia gantian. Nah, kalau kita nggak ada, suatu saat anak tahu, turunan kita tahu. Nah ini kakak ini masalahnya, saya nggak jelas banget ceritanya. Jadi udah dikasih pinjem sama kawannya, dibikin kebun sawit, lalu dikontrakin lagi, dijadiin material tempat jualan barang-barang, barang-barang bangunan ya. Kalau orang Betawi bilangnya material. Kalau di sini toko bangunan, ya sama aja sebenarnya. Cuma beda penyebutan aja. Nah, ketika tanah itu mau dijual, orang yang yang dipinjemin ini udah bukan punya dia minta lagi, ini ada bagian saya kata bapakmu. Ya nggak boleh begitu kak, ini saya kasih tahu kan, harus ada hitam di atas putih, harus ada tuh surat, mana surat buktinya. Kalau nggak ada berarti bohong, nggak ada itu, harus ada. Walaupun dia bilang, bapak kamu udah janji sama saya, ya bisa aja orang ngarang kan, bapak kamu sudah janji, buktinya mana, nih ada buktinya. Kecuali Rasulullah, waktu itu orang-orang pada membenci Rasulullah karena ajaran yang dia sampaikan itu suatu saat nanti akan mengancam eksistensi para pejabat di situ di zaman itu. Tapi anehnya, walaupun mereka pada memusuhi Rasulullah, mereka tetap nitip barang. Muhammad titip barang ya. Tapi mereka marah-marah juga, tapi barang dititip. Saking al-aminnya tuh, saking bisa dipercayanya tuh, sampai kayak begitunya. Dia tahu orang ini bisa dipercaya. Pokoknya barang kita tetap terjaga, nggak akan kemana-mana. Tapi yang disampaikan ditolak. Aneh memang orang Quraisy ini kan zaman dulu, kan zaman sekarang. Ya zaman sekarang insya Allah udah Islam semua.
Tapi aneh begitu kan, orangnya dimarahin, dimusuhin, tapi nitip-nitip. Makanya ketika Rasulullah mau berhijrah, Ali ini tolong kembaliin semua punya orang. Semua orang kembaliin barang-barangnya karena Rasulullah mau hijrah ke Madinah. Nah kecuali Rasulullah, kalau zaman sekarang nggak bisa, harus ditulis. Bahkan ada apanya tuh, ada meterainya, nggak boleh digampangin aja walaupun dengan karena saya udah pernah saya tolongin orang, ujung-ujungnya saya yang diserang balik, udah banyak banget karena pengalaman pribadi ada. Alhamdulillah menurut beliau ini kakak yang cerita, akhirnya orang itu pokoknya kalau dijual tanah ini saya harus ada bagian 1 miliar. Gimana ceritanya bagian kok 1 miliar? Gampang-gampang amat. Kalau 100-200 ribu barangkali disalamin iyalah. Lah 1 miliar yang bener aja. Nggak boleh kayak begitu. Harus ada hitam di atas putihnya. Kalau nggak ada berarti bohong. Bisa aja orang bilang, orang tua kita pernah bilang begini. Nggak boleh itu. Orang bisa ngarang kayak begitu kan. Nah jadi alhamdulillah itu beliau, bagaimana nih orang seperti gua mau omelin aja nih. Kalau bisa kan diomelin sama dia, satu kebun binatang di absen semuanya. Tapi alhamdulillah berkah beliau membaca selawat, jadi itu Allah bikin cara yang lebih aneh lagi. Akhirnya orang tuh terlambat datang ya. Ketika yang beli udah pulang, dia baru datang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini bagian dari keberkahan selawat yang kita baca sehari-hari, yang kita lazimkan sehari-hari. Mudah-mudahan dari kisah yang beliau bagikan ini kita tetap istiqomah menjalankan apa yang udah menjadi kebiasaan kita. Baru saya dapat ini baru aja beberapa jam yang lalu, belum ada 3 jam, ketika robot apa itu per advisory ya, EA yang lagi ngetrend sekarang ini kan di mana-mana, ketika disuruh mencela-cela apa namanya kepercayaan orang lain, dia mau itu. Walaupun tidak semua, tapi ketika disuruh membuat lelucon tentang Rasulullah, robot itu nggak mau, menolak. Bagian dari keberkahan Rasulullah. Allah tentu saja melindungi Rasulnya biar gimana pun. Teknologi pun juga menolak. Bayangin coba. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan keberkahan dari yang kita baca setiap kali. Man mata fi hubbihi nala kula matlabi. Siapa yang mati dalam kecintaan, siapa yang meninggal dunia dalam cintaan kepada Rasulullah, dia telah mendapat apa yang dicari semua orang. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, menjauhkan kita daripada kesulitan. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih kakak yang udah memberikan testimoni. Kita sebarkan ini semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi biasa untuk membaca salawat. Sama juga saya di depan laptop sehari-hari juga tangan gak lepas dari tasbih di kita, tetap saya baca. Apapun kata orang, apapun suara sumbang, saya tetap baca salawat. Satu saat nanti mesti ada. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan di testimoni selanjutnya. Kawan-kawan jika ada yang memberikan testimoni tentang salawat, boleh juga dikirim ke WA saya. Ada saya taruh di di komunitas di Alat Tajwid sudah ada. Kemudian boleh juga menengok ke toko online yang lagi saya buat sama anak ini. Ya namanya juga orang berwira swasta. Ya Rasulullah berdagang, kita juga berdagang. Bahkan itu kawan ngasih tahu itu, lihat nih, dia bilang kan dia ada di Mekah. Lihat nih orang Arab kayak begini sampai dia jualan. Kenapa? Mereka mencari berkah dari apa yang dilakukan Rasulullah. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.